Siapa sih yang paling efisien antara insert sort, bubble sort, dan selection sort? Kita simak bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang insert sort. Apa itu insert sort? Insert sort adalah algoritma pengurutan data yang menyisipkan elemen data ke dalam posisi yang tepat. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen data pertama, mengurutannya, lalu memeriksa elemen data berikutnya satu persatu. Insert sort mirip dengan cara orang mengurutkan kartu, yaitu selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Dan beginilah cara kerja dari insert sort. Ya, jadi cara kerja insert sort ini sebenarnya cukup simpel. Jadi caranya, angka 2 akan mengecek angka di depannya. Apakah angka 2 ini lebih kecil daripada angka di depannya? Jika iya, maka angka 2 ini akan pindah ke depan. Karena angka di depannya adalah angka 5, maka angka 2 ini akan pindah ke yang paling depan. Lalu, angka 9 sama seperti tadi, akan mengecek angka di depannya. Apakah angka 9 ini lebih kecil daripada angka di depannya? Jika tidak, maka angka 9 ini akan tetap di situ. Karena angka di depannya 2 dan 5, lalu angka 9 ini lebih besar daripada angka tersebut, maka angka 9 ini akan tetap di situ. Lalu lanjut ke angka 1, sama seperti tadi, angka 1 akan mengecek angka di depannya. Apakah angka 1 ini lebih kecil daripada angka di depannya? Jika iya, maka angka 1 akan pindah ke depan. Karena angka 259 ini lebih besar dari angka 1 dan angka 1 ini lebih kecil daripada angka tersebut, maka angka 1 ini akan langsung pindah ke yang paling depan dan 259 ini akan mundur di belakang angka 1. Dan begitu pula seterusnya. Program ini akan terus mengulang proses tadi hingga angkanya benar-benar terurut. Oke, dan selanjutnya kami akan menampilkan sebuah kode program dari insert sort. Oke, di sini saya menjelaskan tentang kodenya. Kode C++ tersebut merupakan implementasi dari algoritma insert sort. Cara bekerjanya membandingkan setiap elemen dalam array dengan elemen sebelumnya. Nah, di pertama itu di integer x dan angka 3, 2, 6, 5 dan seterusnya membuat array x yang berisi angka-angka yang disebutkan. Integer j, size of x plus size of x menghitung jumlah elemen dalam array x dan menyimpan dalam variabel j. Nah, array x dan array x menyimpan dalam variabel j. Integer temp membuat variabel sementara yang digunakan untuk mengeluarkan nilai elemen selama proses pengurutannya. Dan di sini juga kita melihat adanya loop for pertama untuk mencetak semua elemen dalam array x sebelum diurutkan. Nah, proses keluarnya atau proses pengurutannya yaitu adalah loop luar, ada loop luar dan loop dalam. Apa sih yang dilakukan loop luar itu? Loop luar adalah iterasi dari elemen sebuah indeks 1 hingga elemen terakhir dalam array. Dan loop yang dalam itu akan membandingkan elemen saat ini dengan elemen-elemen sebelumnya. Output dari program tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Dava tadi, kita bisa lihat di sini variabel x memiliki angka yang tidak terurut, yaitu 3, 2, 6, 5 dan 4. Lalu setelah dilakukan program insert sort ini, maka angka tersebut akan menjadi terurut seperti yang ada dalam variabel y ini, yaitu 2, 3, 4, 5 dan 6. Seperti itulah output programnya. Kami di sini akan menjelaskan tentang bubble sort, yaitu salah satu algoritma. Jadi bubble sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan paling sederhana. Meski tidak efisien untuk jumlah data yang besar, algoritma ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Dalam bubble sort, elemen-elemen di dalam sebuah array dibandingkan dan ditukar secara berulang hingga array tersebut terurut sepenuhnya. Untuk cara kerjanya, untuk menghasilkan output kita looping sebanyak 4 data. Untuk tahapannya itu ada 4 tahap.
Di sini untuk tahap pertamanya ada 6, 4, 2, 5. Jadi kita di sini harus mengurutkan dari yang terkecil sehingga mencapai angka yang paling terbesar gitu. Nah, untuk caranya itu dari 6, 4 itu 4-nya ditukar jadi ke kiri, jadi ke depan. Sehingga untuk urutan ke bawah perulangannya jadi 4, 6, 2, 5. Begitupun untuk perulangan berikutnya. Untuk angka 6-nya dibalik ke kanan dan angka 2-nya dimajukan ke kiri sehingga menghasilkan 4, 2, 5, 6 untuk tahapan yang pertama. Untuk tahapan kedua ada 4, 2, 5, 6. Nah, untuk perulangannya angka ditukar menjadi ke kanan sehingga angka 2-nya di depan, paling depan di sebelah kiri, sehingga menghasilkan perulangan 2, 4, 5, 6. Jadi untuk tahap kedua perulangannya hasilnya 2, 4, 5, 6. Begitupun sampai tahap ketiga dan keempat, dikarenakan datanya sudah memenuhi apa yang dari terkecil dan terbesar. Sama tadi sama kan 4, 2, 5, 6. Nah, untuk tahapan keduanya 2, 4, 5, 6, begitupun seterusnya sampai tahap keempat. Karena kita ada data 4 dan hasilnya 2, 4, 5, 6. Nah, karena di tahap kedua kita sudah menemukan hasilnya, jadi di-cut untuk tahap 3 dan 4-nya sehingga di outputnya itu hanya ada tahap 1 dan 2. Untuk tahap 1-nya 4, 2, 5, 6, tahap 2-nya 2, 4, 5, 6. Sehingga hasilnya 2, 4, 5, 6. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aprilia. Nah, di sini kita mencoba membuat kode program yang mana dimasukkan 50 data. Nah, kami memasukkan 50 data ini yang mana data ini tidak berurutan. Dapat dilihat dari outputnya, array sebelum diurutkan yaitu ada 50 data ya, bisa dihitung. Nah, sebelumnya ini sangat-sangat tidak terurut, lalu setelahnya akan diurutkan oleh bubble sort ini, sehingga menjadi data terkecil berurut dari data terkecil hingga data terbesar. Untuk itu, bubble sort ini tidak memiliki batasan data yang pasti, dapat digunakan untuk mengurutkan array dengan ukuran berapapun. Namun, kompleksitas waktu bubble sort ini 0 banyak data dikali kuadrat. Jadi yang mana waktu eksekusinya ini meningkat secara kuadrat dengan jumlah data yang diinginkan. Jadi untuk data yang terbesar, bubble sort ini akan menjadi lambat dan tidak praktis. Untuk data terkecil yang kurang dari 100 mungkin cukup efisien, namun jika data terbesar mungkin tidak terlalu efisien. Jika data sudah terurut sebagian, bubble sort mungkin lebih cepat daripada algoritma pengurutannya karena sebagian data yang kita input ini sudah terurut. Nah, jadi bubble sort lebih cepat. Namun jika datanya yang kita masuk ini benar-benar tidak terurut, maka prosesnya akan lambat. Itu saja. Jadi di sini juga bubble sort itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya ini, yang pertama itu dia mudah dipahami dan diimplementasikan. Kayak tadi itu sederhana banget. Terus yang kedua itu dia stabil karena dia bisa mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Terus yang ketiga itu langkah atau tahapan dalam perurutannya itu sederhana. Kayak tadi contoh-contoh sebelumnya. Terus yang keempat itu algoritma bubble sort-nya itu mudah dipahami. Jadi kita nggak pusing-pusing buat pahamin si bubble sort ini. Terus kalau kekurangannya sama kayak tadi yang Prilly jelasin, dia itu kalau untuk jumlah data yang besar kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau data yang kecil dia itu bisa cepat, efisien, waktunya itu lebih singkat. Makanya dia itu tidak disarankan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan yang tinggi gitu. Terus kapan sih bubble sort itu bisa digunain? Bubble sort ini bisa digunain pada data yang kecil, terus untuk pembelajaran konsep pengurutan dasar, serta data yang sudah terurut sebagian. Tuh. Contoh nyata dari si bubble sort ini tuh
ketika kita punya e-commerce online ya. Misalkan dalam toko kita itu kita jual alat-alat sekolah, kayak ada pensil, pulpen, sama penggaris. Dari pulpen itu harganya misalnya 1.000, terus penghapusnya harganya 2.000, sama penggarisnya 3.000. Misalkan di kode program kita tuh masukinnya acak aja gitu, dari harga yang terbesar dulu sampai terkecil. Cuman nanti kalau kita pakai bubble shot ini, dia bakal ngasilin output dari harga terkecil. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi untuk nyusunnya dari harga terkecil sampai terbesar, karena bubble shot ini sangat amat membantu. Jadi bisa langsung ngasilin output dari yang terkecil. Seperti itu. Oke, di sini kita selanjutnya akan menjelaskan tentang bagian yang selection shot. Untuk cara kerja selection shot, bekerja dengan menemukan elemen terkecil dari array yang belum diurutkan, kemudian menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan. Proses ini diulang hingga seluruh array terurut. Pada iterasi pertama, algoritma mencari elemen terkecil di seluruh array dan menukarnya dengan elemen pertama. Pada iterasi kedua, algoritma mencari elemen terkecil dari sisa array, mulai dari indeks ke-1 dan menukarnya dengan elemen kedua, dan begitu seterusnya. Proses ini berlanjut hingga semua elemen array diurutkan. Untuk efisiensi waktunya ada dua, yaitu satu kompleksitas waktu, yaitu best case, worst case, dan average case. Semuanya memiliki kompleksitas waktu, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini terjadi karena pada setiap iterasi, algoritma harus mencari elemen terkecil dari sisa array yang belum diurutkan, dan jumlah komparasinya bertambah kuadrat seiring bertambahnya jumlah data. Untuk array yang berisi 30 NIM atau NIC, algoritma akan mengeluarkan sekitar 30 kali 30, sama dengan 900 operasi perbandingan pada worst case. Yang kedua, kompleksitas ruang. Selection sort hanya memerlukan memori tambahan yang sangat kecil, yaitu untuk variabel sementara saat melakukan pertukaran dua elemen, sehingga kompleksitas ruangnya, atau dengan kata lain in-place sorting. Baik, di sini kita sudah memiliki sebuah program selection sort. Nah, di sini kita memiliki 30 data, yaitu NIM atau NIC mahasiswa. Di sini masih tidak berurutan karena di sini masih data awal. Kemudian coba kita buka outputnya. Nah, setelah dibuka outputnya seperti ini. Di sini terdapat data yang sebelum diurutkan. Di sini masih tertulis acak angkanya. Kemudian kita menggunakan program selection sort. Nah, kemudian di sini ada data setelah diurutkan. Ini data yang diurutkan sesuai dengan angka yang paling terkecil kemudian angka terbesar. Di sini untuk data yang 30 data ini kita hanya memerlukan waktu sekitar 1,457 second untuk 30 data tersebut. Algoritma ini cukup sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan, tetapi kurang efisien untuk array besar. Kelebihan bubble sort, kekurangan bubble sort. Kelebihan bubble sort mudah dipahami dan diimplementasikan, kekurangan tidak efisien untuk array besar. Selanjutnya, kelebihan insertion sort efisien untuk array kecil dan hampir terurut. Kekurangannya kurang efisien untuk array besar. Kelebihan selection sort, kompleksitas waktu konsisten. Kekurangannya tidak efisien untuk array besar, tidak sesuai untuk data yang hampir terurut.